kebetulan nggak tahu kenapa saya dapatnya di sini. Teman saya yang satu lagi dapatnya di Bunyau karena saya bayangkan gimana ya. Tapi semoga semuanya semuanya baik semua. Karena dari awal saya yang ngurus dua-duanya itu, jadi saya juga kalau sana ada masalah saya juga pikiran juga saya kan. Satu yang kedua, kami datang ke sini, saya berdua nih kami dari Kementerian LHK, mungkin sebagai perkenalan kalau orang Timur selalu bilang tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, dengan kata orang kan gitu. Ya udah saya perkenalkan, nama saya Daud Pak ya, nama saya Daud, tapi bukan Nabi Daud. Dan sebelah saya ini Pak Heru, jadi kami berdua dari KLHK, Kementerian LHK. Tepatnya kami di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jadi balai kami itu adalah balai yang menangani perhutanan sosial untuk wilayah Kalimantan, Pak. Wilayah Kalimantan berarti semua provinsi di Kalimantan itu kami yang di tingkat tapaknya kami. Yang kedua, kami datang ke sini nggak sendiri, kami juga mengajak teman-teman DLH. Ini ada Ibu Rini, ini ada Pak John, dan juga kebetulan kan DLH ini adalah teman-teman yang mengeluarkan ataupun yang mengurusi terkait masyarakat hukum adat, Pak ya. Nah, aja kita bawa supaya juga ya istilahnya, karena kerjaan seperti ini bukan kerjaan bisa dikerjakan sendiri tapi kerja bareng, Pak ya. Itu kami juga bawa teman-teman dari ada teman-teman ya, teman aja KPH Pak Erik ya. Pak Erik dari KPH, karena KPH adalah kepanjangan tangan dari provinsi yang mengurusi kawasan di tingkat tapak. Jadi kita kerja sama-sama. Yang kami tahu, teman-teman yang di tingkat tapak pun kami ajak juga biar sama-sama tahu. Karena di beberapa tempat ada juga yang tidak tahu di tingkat tapak itu seperti itu. Jadi karena ini kerja bareng ya, kita sama-sama biar bisa sama-sama kita coba melakukan yang baik supaya hasilnya juga baik. Kami datang ke sini yang pertama karena adanya usulan permohonan untuk hutan adat yang dibawa oleh teman-teman dari, saya kenalnya Pak Agus sih sebenarnya, Pak Agustinus. Nah, itu kemarin susah kalimatnya, atau udah Agustinus, Agus lagi belakangnya. Bolak-balik ini namanya Agustinus, Agus lagi. Boros juga sebenarnya nama Agus. Tapi itu susah, dua ekor kambing tuh nggak boleh kita. Nah itu karena ada 6 lokasi yang diusulkan, yang mana salah satunya ada di sini ya Pak ya, di Sebaju. Saya selalu ingat ini baju aja lah. Iya, ingat. Nah itu, oleh karena itulah kita dari kementerian diminta untuk melakukan pra-verifikasi dulu. Pra-verifikasi yang mana tujuannya sebenarnya ini adalah persiapan, Pak ya. Persiapan nantinya pada saat nanti datang tim verifikasi, yang kemungkinan pun salah satu tim terpadunya kami juga di dalamnya, yang kami berdua ini. Nanti yang teman-teman daerah nggak tahu, nanti tergantung, siapa tahu tak Kadis yang mau ikut kan. Ya, jadi salah satu nanti tujuan kami di sini adalah pertama kami mengecek benar nggak masyarakat hukum adat ini ada orangnya, gitu. Tidak sekedar di buku saja atau maksudnya pengajuan saja. Ya, ternyata saya sudah ketemu dengan namanya yang tanda tangan sini Pak Syahrudin, Pak ya. Alhamdulillah bisa ketemu Pak. Yang kedua, saya udah lihat teman-teman juga di sini. Sebenarnya sih saya pengennya lebih banyak lagi orangnya supaya ini kan laki-laki semua. Sebenarnya pun ibu-ibu pun mau diajak silakan saja. Saya malah senang kalau, alangkah senangnya kalau juga ada keterlibatan wanita juga yang ikut mengurus ini seperti ini, karena ya kata orang emansipasi ya. Tolong diralat kalau saya bilang emansipasi, salah juga, emansipasi gitu kan, supaya nanti bisa sama mengelola sama-sama. Oke, kira-kira seperti itu Pak ya tujuan kami datang ke sini. Mohon nanti kita dibantu, tapi nanti saya coba ya, mungkin akan lebih banyak saya, mungkin kalau memang nanti bisa pemaparan, saya akan pemaparan sedikit terkait regulasi, terkait aturan-aturan Pak ya. Karena kami sendiri orang pemerintahan, kami satu sisi kami melaksanakan kebijakan Pak ya, hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ada.
Yang itu akan kami sampaikan kepada teman-teman di sini semua. Sama teman-teman daerah juga begitu. Nanti juga kami akan membicarakan masalah teknis, pengalaman nanti Pak Heru akan menyampaikan pengalaman dia yang baru seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu melakukan verifikasi di Sanggau. Maka ini tidak saya suruh pulang dulu, jadi ini minggu ketiganya dia lah ini untuk meninggalkan keluarga. Nah, nggak tahu bajunya mungkin laundry di mana. Seperti itu nanti. Jadi kira-kira begitu. Nanti setelah pemaparan dan juga nanti Pak Heru menceritakan sedikit terkait bagaimana nanti yang harus disiapkan oleh teman-teman pada saat verifikasi terpadu nanti. Nah setelah itu kita bisa melakukan apa ya diskusi lah, kira-kira apa yang mau ditanyakan, kira-kira nanti silakan dikeluarkan saja unek-uneknya untuk itu. Mungkin kalau sempat nanti kita bisa dekatkan, mudah-mudahan cuacanya diberi cuaca yang bagus lah. Nanti mungkin nanti setelah nanti pemaparan harus diskusi ataupun nanti pas diskusi ada nanti mungkin nemani Pak Heru buat takut hujan. Iya. Ada yang nanti kira-kira mana titik terdekat yang menuju. Nanti biar kita pakai pesawat terbang ini aja pemotor dari atas. Nanti jadi saya menyingkat waktu saja untuk menyingkat waktu. Jadi nanti diskusi biar bisa sama saya sebagai nanti bisa nemani Pak Heru untuk ke arah mana. Karena mudah-mudahan kita dikasih cuaca yang baik. Kira-kira begitu Pak ya. Mungkin lebih enaknya nanti pemaparan saya karena masih menunggu belum. Mungkin Pak langsung ke kedua aja dulu Pak Heru menceritakan bagaimana kiat-kiatnya. Baru nanti kalau sudah ada gadget baru saya bisa pemaparan untuk menyingkat waktu saja. Nah. Oke, kira-kira begitu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Silakan. Seharusnya jangan saya nih jadi mengatur moderator. Saya tahunya jadi mengaturnya. Udah, silakan nanti saya kembalikan ke teman-teman di sini. Silakan Pak. Ya Tuhan yang Maha Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia lah kita bisa beri kekuatan, kita bisa berikan kesehatan untuk bisa berkumpul di balai pertemuan Dusun Nagwebu ini dalam rangka verifikasi ya Pak ya, dari BPSKL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik yang terhormat anggota rombongan dari BPSKL, kemudian rombongan dari KLHK. Terima kasih Pak sudah hadir di Dusun Nagwebu, Desa Nagwebu ini. Baik, kami hanya ingin memberitahukan bahwa Desa Nagwebu ini Pak ada 3 dusun, dan kemudian ada 5 RT. Jumlah KK-nya 375 KK. Kemudian jumlah penduduknya 1167 jiwa. Kemudian jumlah laki-laki sebanyak 611 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 556 jiwa. Itu perlu kita ketahui dulu Pak. Iya betul. Baik, kami dari pemerintah desa melaksanakan ujuk ke Dusun Suwaju, hutan adat Rasa Suwaju mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di Dusun Nagwebu ini. Barangkali dari sambutan kami ini kurang baik apa segala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Karena persiapan kita belum itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat para rombongan dari KHK Jakarta, yang saya hormati rombongan KPH Nangapino, yang terhormat Bapak Kepala Desa yang telah hadir di depan kita ini. Pertama-tama saya mengucapkan penyampaian maaf karena kenapa saya tadi terlambat. Yang kedua, saya ada kendala sedikit, motor macet. Nah, jadi sehingga diperbaiki di bengkel pun tidak baik-baik. Nah, sehingga sampai di Simpang tadi, kebetulan Pak Bendahara Desa kita lalu mampir di situ akan berhasilkan. Jadi yang kedua tentang persiapan Pak ya. Sebenarnya saya ini karena saya berhubung di sini memang betul-betul warga di sini, lahir pun di sini, tempatnya di sini. Berhubungan karena ada masalah anak saya sakit, saya di rumah Nangapino. Kita pun juga ada rumah Nangapino, Pak Kadus juga ada rumah di Pino. Semualah di sini dah hampir, bukan nggak hampir rata-rata tapi sudah 60% dah ada mendapati rumah di Pino. Ya besar sendala, kecil-kecil lah untuk tempat anak sekolah gitu. Jadi alhamdulillah saya selama ini kurang lebih hampir 3 bulan ini masih di Pino.
Jadi kalaupun ada permasalahan di kampung ini ya tetap saya mengerjakan. Pada tadi saya jam 7 sudah berangkat dari rumah, singgah di kantor KPK tadi, orang yang belum ada di situ, saya langsung berangkat ketemu dengan kawan situ kan, hubung si Aden, saya duluan, saya pas Pak Kades, tadi ada mobil saya, gimana? Jadi enggak? Oh nampak jadi, karena 2 rombong ini udah yang satu ke hukum, bilang, dan satu pakai baju. Pokok kalian nunggu di sana dulu lah. Jadi informasi lanjut ini belum. Jadi sehingga saya pun berjalan dari situ, moto pun langsung mati. Dah, langsung ke BPU. Jadi namun dalam hal ini saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rombongan khusus dan dari persiapan kita ini memang tidak ada sama sekali. Jadi sehingga nanti kalaupun sampai siang ya lah Pak Den ya. Jadi kita bisa makan mie apa setelah berdalam untuk ngejar-ngejar gitu. Jadi dalam hal ini saya sebagai ketua Lembaga Pasak Sebaju mengucapkan ribuan terima kasih kepada rombongan yang telah sampai kita ini, dan tidak ada masalah sekalipun yang pernah saya lakukan selama ini. Ketika rombongan datang kita sudah mempunyai persiapan, namun dalam kali ini kita betul-betul belum punya kesiapan. Tetapi dalam ini tidak mengurangi rasanya terima kasih kami, bersyukur kami sebagai ketua Lembaga Pasak Sebaju tidak bisa mengucapkan satu apapun selain daripada mengucapkan alhamdulillah yang bisa datang itu ya. Sudah bisa datang, sudah sudi hadir di tempat kami ini. Inilah namanya Dusun Sebaju, Desa Nangatbebo. Nanti kita bisa membuktikan lahan yang tidak kita plot selama ini sebanyak 290 hektar itu menjadi hutan adat. Sehingga di dalam lingkungan Desa Nangatbebo, Dusun Sebaju ini, termasuk dalam wilayah ini sudah kita plot menjadi satu hutan adat gitu maksudnya. Jadi ini dalam wilayah adat yang kita plot menjadi hutan adat sekitar 290 hektar, termasuk dalam lingkungan di dalam Dusun Sebaju ini kita masuk dalam kawasan hutan adat. Di wilayah adat itu maksudnya. Jadi kalau ketika masuk di sini kita sudah masuk di dalam wilayah adat. Kalau hutan adatnya kita bisa ada sendiri, kita bisa tunjuk. Kebetulan waktu kemarin permohonan pertama kami sudah menyampaikan ke kementerian. Maka waktu itu di surat menteri kepada Bupati memberi surat supaya cepat dikerjakan, cepat diberi oleh Bupati, sudah selesai. SK Bupati kita sudah menerima itu. Jadi sehingga dalam itu tindak lanjutnya, maka ini serah penuh dengan kawan-kawan. Yang pertama saya berserah penuh dengan surat astitut UWF, yang kedua dengan kawan-kawan yang lain termasuk juga Pak Kades. Saya ini jujur Pak ya, saya di sini disebut sebagai ketua Pak Sahrudin. Karena apa saya disebut sebagai ketua? Saya ini betul-betul aslinya orang Pasak Sebaju. Jadi maka saya bisa jadi ketuanya gitu maksudnya. Tahu salah-silahnya, asal usulnya saya tahu. Nah itulah sebabnya saya jadi ketua. Nah kalau ada sebab daripada sisi lain, saya mohon maaf sekali lagi. Saya terus terang sama kawan-kawan, saya memang tidak punya pendidikan, sehingga saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada permasalahan yang lain, saya serahkan kepada Pak Kepala Desa, kepada Subat Astitut, dan kepada OWF. Jadi selama ini pembicaraan saya seperti itu terus, minta bimbingan. Gitu. Jadi ketika ketemu langsung dengan bapak-bapak, dalam arti bukan kami tidak mau bertemu gitu, tetapi itulah kawan-kawan kita dari Subat Astitut dan OWF. Itulah yang handle kita selama ini. Gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan juga. Yang terakhir, saya tidak banyak berbicara dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan rombongan, sekaligus kepada warga masyarakat Dusun Sebaju. Kenapa pada hari ini tadi? Sebenarnya informasinya udah kemarin Pak ya, udah ketahuan kemarin, cuma kami belum ada kepastian. Nah, jadi sehingga aktivitas masyarakat di sini ada yang nyadap pinus, ada yang ngores. Jadi kebetulan memang belum sempat hadir semua. Di dalam ruangan lingkup pengurus daripada Pasak Sebaju memang ada, karena di sini ada Pokja, ya, ada Pokja itu pengurus perempuan. Nah, jadi di bawah Pasak Sebaju itu ada Pokja. Nah, jadi sehingga pengurus-pengurus itu semua mencakupi semua ada, gitu, maupun dari kalangan perempuan itu ada. Nah, jadi mungkin terlibat semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih udah dibilang sama Pak Sekdes kayak yang simpel-simpel aja kan. Yang paling kita butuhkan itu informasi dari bapak-bapak dari BPS kali ini. Seperti apa yang kemudian kita siapkan di tingkat desa untuk kita dengar informasinya dari bapak-bapak BPS. Iya. Itu sebenarnya tadi itu yang yang paling penting itu. Iya. Sip. Nah, kata-katanya kan cukup. Nah, Pertama kali menginjakkan sini, panjang umur saya bilang ini. Kebetulan saya dari LH, saya masih di bidang penataan lingkungan, namun diperbantukan sama Bu Lela waktu itu sebagai perintis di sini. Karena kebetulan saya sekarang di seksi konservasi sumber daya alam, jadi setidaknya agak-agak nyerempet sedikit lah. Kemudian saya bersama teman saya, nama saya Rini, saya asli Sintang. Saya menikah dengan orang Pino dari Tanah Pino Barat. Akhirnya bekerja di sini, pegawai di sini, menetap di sini. Saya sudah di LH dari tahun 2010, jadi udah hampir 11 tahun lebih. Kemudian saya bersama kawan saya, Pak Benyamin John Sateno. Ini asli orang Pino, dia dari Tanah Pino Barat ya, John? Tanah Pino, dari Kota Baru. Sudah menikah, dia di bagian pencemaran. Jadi kalau ada yang cemar-cemar mungkin bisa. Kalau ada yang cemar, ya sekarang juga kan menginformasikan juga di LH kalau misalnya memang ini kan tidak dipungkiri ada berseberangan juga bertetanggaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. iya. Misalnya ada masalah seperti ada pencemaran, ada ini yang berhubungan dengan lingkungan, mungkin kami bisa laporkan ke kami, cukup membawa KTP, datang ke sana, jadi kami ada pos pengaduan. Kalau misalnya itu masih ranah kami, akan kami bantu tindak lanjuti. Kalau memang bukan ranah kami, nanti kami akan arahkan kemana. Mungkin karena kayak sekarang kan sepi, nah itu kita tidak pungkiri ya, itu memang juga dari concern kami juga. Jadi mungkin kita sama-sama bekerja sama, mungkin karena ini kedepannya memang udah kita nggak bisa pungkiri lah ya, wilayah kita resapan air udah sangat berkurang. Contohnya aja udah ini ya Bang ya, Sintang, Pino juga udah terkena dampak, jadi mungkin kita sama-sama lah. Saya terus terang senang sekali waktu tahu waktu itu, hanya memang saya tidak dilibatkan, memang dari jauh memang saya udah pernah dengar Subaju ini. Kemudian saya juga memang udah pengen concern ke sini, tapi mungkin nanti jangka panjangnya saya mengambil tesis, saya akan ke sini, mungkin akan kembali lagi, mungkin akan sering ketemu dengan bapak-bapaknya. Mungkin nanti secara resmi, ini cuma saya ingin kenal bapak-bapak di sini, bukan bapak juga nanti mengenal saya. Mungkin ada beberapa bapak yang udah saya kenal, mungkin Bang dari Suar juga udah kenal. Jadi mungkin saya senang sekali lah ada masyarakat yang peduli dengan lingkungan, masih menjaga adat istiadat kita. Karena kalau memang tidak kita sekarang yang menggalakkannya, nanti anak-anak kita nggak ngerti. Kayak saya lahir di Kalimantan, bapak saya orang Kalimantan, mama saya orang Sunda. Saya seumur-umur baru pertama kali lihat kayu namanya belian itu waktu saya ke kampung suami. Dan sangat disayangkan sekarang sudah tidak ada. Jadi waktu itu saya masih lihat bisa sampai 3-4 orang masih bisa untuk meluk, meluk kayu belian. Beberapa tahun kemudian saya datang sudah tidak ada, jadi itu sangat disayangkan. Jadi mungkin berawal dari sini, jadi saya juga sebenarnya ingin membantu supaya biar orang tahu gitu, kita nih punya sumber daya alam bagus, tapi bukan untuk dirusak, tapi untuk dipelihara. Kita manfaatkan sepenuhnya, bisa jadi ini, dan anak-anak cucu kita juga tahu. Saya apresiasi buat dari Suara Institut yang sudah membantu ini warga di sini, dan saya juga mengucapkan terima kasih juga bagi masyarakat Desa Subaju yang sudah mau juga memelihara lingkungannya. Mungkin itu dari saya, salam kenal dari saya. Nah, yang pertama mungkin untuk yang dari sisi pemerintahan ya, dari Pemkab, Pemprov dan juga Pak Kades, biasanya Pertek itu diawali dengan entry meeting Pak namanya Pak. Jadi di entry meeting itu nanti para stakeholder terkait itu dikumpulkan. Kalau kemarin di Sangguh itu kasusnya dikumpulkan di kantor Bupati, langsung dibuka oleh Bupati, langsung menghadirkan Pemkab terkait
untuk membahas terkait dengan usulan. Jadi sebelum kita ke lapangan, biasanya tim akan ke kabupaten dulu untuk menggali informasi awal dari Pemdesnya, dari KPH-nya, dari provinsinya, dan dari kepala desa. Biasanya diundang dan juga biasanya dari camat Pak diundang. Nah, di momen entry meeting itu biasanya kita akan membicarakan dengan usulan dan juga objek-objek, terutama objek wilayah hutan adat yang diajukan. Nah, biasanya di sesi entry meeting itu biasanya Pak Kades nanti diminta untuk menceritakan secara umum dulu Pak kepada tim. Biasanya itu Pak ya, makanya mungkin nanti Pak Kades perlu ini juga Pak. Biasanya ditanya dulu di awal, karena kan biasanya tim nggak bisa langsung ke desa tuh Pak, karena kan butuh informasi dari teman-teman itu juga. Nah, biasanya dari kabupaten Bu, biasanya kita akan mencari tahu terkait dengan legalitas dari usulannya, dokumennya. Nah, kemudian juga yang penting mungkin ininya Bu, tata ruangnya ya. Apakah usulan hutan adat ini sudah sesuai dengan tata ruang, kemudian perizinan yang biasanya ada di kabupaten. Misalnya izin tadi tambang, izin sawit, ataupun izin HTI ataupun HPH yang mungkin ada di sini. Nah, kalau saya lihat di sini kan ada masuk di dalam wilayahnya Inhutani ya Pak ya. Nah, kalau kemarin kita di Sanggu itu kebetulan ada masuk di wilayahnya Pinantara I3, itu wilayahnya HTI. Nah, kita juga mengundang perusahaannya Pak, bahkan perusahaannya itu masuk ke dalam tim. Kenapa demikian? Karena kita kalau misalnya hutan adatnya jadi ibaratnya dijadikan milik masyarakat, tentunya harus dengan koordinasi dengan perusahaan yang dimaksud gitu. Karena biar bagaimanapun juga kalau secara perizinan Pak ya, saya tidak tahu secara faktualnya apakah masih beraktivitas atau tidak, itu mungkin nanti teknik yang menggali. Tapi biar bagaimanapun karena masuk ke dalam wilayah Inhutani, biasanya di Inhutani akan kita undang Pak. Apakah nanti mungkin ada masukan, oh ternyata wilayah ini masih aktif, atau ternyata wilayah ini sudah tidak dipakai misalnya, itu nanti akan digali biasanya di pembicaraan awal. Kemudian juga kemarin kasusnya di Sanggau itu Pak, kebetulan karena ada sebagian masuk wilayah APL, ternyata sudah ada program PTSL dari BPN. Saya nggak tahu kalau di sini sudah masuk atau belum ya, program sertifikasi tanah lengkap itu. Ada masuk. Nah, itu juga biasanya desa nanti punya datanya atau punya ibaratnya mungkin progresnya sudah sampai mana gitu. Apakah baru event ataukah sudah pengukuran dan di mana biasanya. Karena ternyata kemarin contoh di Sanggau itu dari usulan itu sebagian ada yang masuk program PTSL itu, sehingga perlu di cross check kembali apakah masuk atau tidak ke dalam usulan itu. Itu mungkin Pak yang di entry meeting itu ya, itu biasanya hanya digali secara umum, administrasi, kemudian dokumen dan juga progres. Nah, setelah entry meeting biasanya tim akan langsung ke lokasi. Nah, apa yang perlu dibutuhkan yang di desa? Yang pertama tentunya saya pikir ini proses yang harusnya sudah dilakukan ya, yaitu adalah sosialisasi kepada masyarakat sekitar nih Pak. Saya tidak tahu di sini pengajuannya hanya di satu dusun ini atau ada di 3 dusun juga. Kalau kasus yang di Sanggau kemarin kebetulan usulannya itu mencakup lebih dari 1 dusun Pak. Jadi yang diundang ke dalam pertemuan tersebut adalah dusun-dusun yang ikut mengajukan. Nah, kalau di sini kalau hanya 1 dusun artinya berarti mungkin cukup masyarakat yang ada di sini yang di dusun orang. Nah, berarti itu udah clear Pak ya. Nah, tapi yang perlu dipastikan warga yang berada di dalam dusun itu tuh sudah tahu terkait usulan. Karena bisa aja gini Pak, misalnya Pak ya, itu kan biasanya diundang semuanya tuh Pak. Maksudnya semua masyarakat yang ada di situ gitu. Kadang timnya, ya saya bukan ngasih bocoran ya, ngasih pandangan aja ya. Kadang timnya ini kan banyak. Tiba-tiba ada masyarakat yang entah siapa gitu ya, random gitu ya, ditarik Pak, nanya-nanya ngobrol gitu kan, padahal cuma ngerokok gitu kan. Pak, tahu nggak ada usul ini? Ternyata nggak tahu deh. Nah, itu juga jadi catatan. Ya, itu artinya apa? Artinya bahwa sebisa mungkin usulan ini diketahui oleh masyarakat, walaupun masyarakat itu mungkin tidak terlalu terlibat, paling tidak dia tahu gitu. Karena kadang timnya namanya tim terpadu gitu ya. Kadang namanya orang lagi pada ngumpul di depan lagi diskusi, ada yang narik gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu disosialisasi. Kenapa butuh sosialisasi gitu? Jangan sampai nanti kita ditarik, oh nggak tahu Pak, saya cuma disuruh Pak Kades ikut pertemuan gitu kan. Nah, itu juga mungkin jadi catatan gitu ya. Itu kemudian yang kedua Pak, mungkin karena timnya ini nanti dibagi jadi 2 Pak. 3 ada tim subjek ini nanti akan mewawancarai masyarakat Pak terkait dengan asal usul masyarakatnya, hukum-hukum adat yang berlaku, kemudian
apa yang dipraktekkan dan segala macam, intinya menggali ke masyarakatnya Pak, tim subjek. Nah terus ada nanti tim objek Pak. Tim objek ini tim yang mengecek lokasi usulan Bapak tadi. Kalau ini dalam kasus ini yang hutan adat berapa hektar tadi ya, 290 tadi Pak. Nah, 190 ya. Ya yang saya tahu 190 dengan dusunnya. Ya. Nah itu ada tim objek. Tim objek itu nanti dia fungsinya untuk mengecek kebenaran lokasi betul atau tidak, apa kondisinya, berhutan kah, ladang kah, ternyata sawit kah. Nah, itu tim objek. Nah kemudian yang ketiga tim batas luar. Kalau tim subjek tadi cukup tadi, biasanya hanya akan mewawancarai. Nah untuk tim objek biasanya ini tergantung Pak, yang perlu disiapkan desa biasanya misalnya akses menuju ke sana Pak, bagaimana gitu. Pastikan ada orang-orang yang tahu lokasi dan bisa mengantarkan tim objek itu ke lokasi. Dan apa modanya? Misalnya kalau cuma motor berarti ya biasanya kan kami kesini pakai mobil gitu Pak, jarang kita bawa motor. Berarti minta tolong disiapkan motor yang bisa mengantar. Atau misalnya kalau kemarin di Sanggo itu ada kaki sungai Pak, ternyata harus pakai kelotok. Nah di sini saya tidak tahu. Di sini kalau misalnya memang lewat sungai berarti kan ya disiapkan kelotoknya gitu. Nanti biasanya kita ya bantu-bantu untuk ininya lah. Ya, jadi itu Pak, apa namanya, ibaratnya tim objek Pak ya, dipastikan di mana tempatnya, aksesnya pakai apa, dan itu yang minta tolong untuk disiapkan dari desa. Nah kemudian juga ada Pak namanya tim batas luar. Nah tim batas luar ini dia akan mengecek validitas wilayah hutan adat Bapak dengan masyarakat sekitar Pak. Jadi saya tidak tahu ini berbatasannya dengan desa apa, dengan dusun apa, tapi nanti akan ada tim yang turun untuk ke batas-batas luar itu. Misalnya sebelah utara Bapak berbatasan sama desa A misalnya. Biasanya nanti akan ada tim yang meluncur ke desa A. Biasanya sih yang ditarik kadesnya atau perangkat desanya untuk menanyakan keabsahan wilayah adat Bapak. Gitu. Misalnya ditanya, betul nggak sih di dusun Subaju itu ada masyarakat adat ini dengan hutan adat di sini gitu. Nah itu biasanya dia akan keliling tuh batasnya utara, timur, selatan, sama barat. Nah itu tim batas luar biasanya apa namanya seperti itu. Dan saya juga berharap usulan hutan adat ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat, tapi juga masyarakat sekitar gitu ya. Akan lebih kuat sebetulnya Pak ketika itu diketahui oleh masyarakat. Karena mau tidak mau kan namanya kita hidup dalam bermasyarakat pasti bersinggungan dengan masyarakat sekitar gitu. Nah biasanya nanti ada juga tuh tim satu yang apa namanya ibaratnya mengecek sekitaran situ. Nah kemudian Pak mungkin yang perlu ini juga. Nah ini saya juga baru tahu ternyata nggak ada listrik ya. Nah biasanya tim itu akan buka peta Pak, buka peta untuk tadi menunjukkan peta usulan. Dan nanti biasanya teman-teman akan melihat, maksudnya memastikan bahwa benar nggak di sebelah sini gitu loh. Nah ini kalau misalnya nggak ada listrik, saya tidak tahu apakah nanti solusinya kita print peta yang besar kan dari Jakarta untuk nanti di ibaratnya nggak usah pakai LCD gitu ya, kita print yang besar nanti tinggal digambar dicoret di situ. Nah ini jadi catatan tim kita juga Pak untuk menyiapkan seperti itu Pak. Cuma saran aja sih kalau memang bisa ada, mungkin nanti ya nih pada saat nanti udah tim, kalau memang bisa dapat genset yang kuat supaya semua bisa lihat lah. Kalau kita peta yang besar itu kan yang melihat 1, 2, 3, 4 orang aja, tapi kalau misalnya bisa kita tampilkan semua, karena saya berharap semuanya ini merasa memiliki kayak gitu loh. Nah, oke, Saya nggak tahu dusun yang depan tadi kita itu ada listrik nggak Pak, yang kita singgah depan itu? Ada sama. Nggak sama ya? Oh saya kira depan ada. Oh iya, dusun Kebubunya ada. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita nginap di sini sih Pak. Biasanya tim akan tetap nginap di ini walaupun nggak ada listrik ya, karena memang tidak ada ya. Tadi kita dengan keterbatasan yang ada kita maksimalkan gitu Pak. Tapi saya tadi mikir untuk drone aja sih Pak, karena kalau kita terbang drone kan perlu ngecas. Tapi nantilah itu urusan tim lah. Tapi sengaja itu jadi catatan buat kami. Tapi saya rasa kalau ngecas bisa pakai genset. Nggak masalah. Itu Pak terkait dengan komersi ya dipastikan juga, maksudnya kita akan mengidentifikasi. Saya rasa ini cukup kalau ini bisa dijadikan tempat bisa. Singgah. Ya. Saya pikir ini muat banyak gitu. Muat ya. Nah, ada kamar mandi juga ya. Di sini pun sama. Saya pikir ada perempuan dia di rumah. Iya, betul. Dibagi-bagi nggak apa-apa. Ini memang khusus tempat singgah. Enggak, di sini tuh kita tidur pun nggak ya. Saya pikir ini sangat enak Pak. sangat enak Pak. Kami namanya orang hutanan biasa sih, maksudnya ini udah hitungannya Udah termasuk mewah ya Pak. udah termasuk mewah. Yang lebih parah udah banyak. Kamar mandi. Udah masuk mobil lagi. Ada kalau yang saya di Sanggup
tahu kemarin ada dusun yang memang harus pakai motor gitu, dan itu kita tetap datangin. Saya pikir itu sih Pak untuk teknis sih Pak, intinya tadi akomodasi, kemudian akses ke lokasi, kemudian tadi sosialisasi ke masyarakat sekitar, masyarakat luar, kemudian untuk Pemkab dan Pemprov yang minta tolong tadi Pak, perizinan, kemudian tata ruang kalau bisa. Jadi ketika kita mengeluarkan peta itu sudah clean and clear gitu, tidak ada. Saya pikir itu pada dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.